Spirulina ini sangat terkenal. Nah, eh apa sih bedanya chlorella sama spirulina? Banyak banget yang bingung dengan, oh ini spirulina, chlorella gitu kan. Nah, yang mana yang lebih bagus? Nah, kalau kita lihat chlorella itu warnanya lebih lebih muda ya. Nah, terus habis itu chlorella ini dia penyerapannya dalam tubuh kita tuh 65%. Itu kalau dulu itu cuma 25% gitu. Nah, terus tapi dengan teknologi yang terbaru yang bisa memecahkan tembok-temboknya itu sehingga bisa membuat penyerapannya tuh jadi 65%. Sedangkan spirulina itu penyerapannya tuh lebih tinggi dalam tubuh kita. 95% tuh bisa menyerap dengan baik. Nah, kenapa? Karena chlorella itu mempunyai dinding yang keras. Dia bentuknya bulat, terus dindingnya tuh keras gitu loh. Jadi susah untuk menyerap dalam tubuh kita. Sedangkan spirulina, dindingnya itu lebih lembut, dia terdiri dari peptid gitu loh. Jadi penyerapannya lebih bagus. Terus kandungan protein dalam chlorella ini adalah 50%. Sedangkan spirulina tuh sekitar 60-70% kandungan protein di dalamnya. Jadi dulu kan Pak Hangkil minta sama para peneliti minta dibikinkan chlorella waktu itu. Nah, terus habis itu si penelitian ini nggak bikin-bikin, terus tiba-tiba keluarnya spirulina. Terus kata Pak Hangki, loh kenapa spirulina gitu? Nah, karena spirulina ini setelah diselidiki penelitiannya bahwa penyerapannya lebih tinggi dari chlorella dan juga proteinnya juga lebih tinggi, juga kandungan-kandungan nutrisinya juga lebih tinggi daripada chlorella. Nah, terus si Pak Hangkil sangat puas dengan hasilnya. Itu ada katanya ceritanya. Jadi di spirulina ini ada 18 jenis asam amino, 15 jenis asam lemak, 13 jenis mineral, 12 jenis vitamin. Jadi apa yang diperlukan dalam tubuh kita itu eh, lengkap ada di dalam spirulina ini gitu loh. Terus di dalamnya itu kayak vitamin kayak K, vitamin B-nya itu juga sangat tinggi gitu. Nah, di dalam sini ada 5 jenis antioksidan. Antioksidannya spirulina ini sangat tinggi gitu loh. Nah, di dalam sini, kalau kita lihat, ada 5 macam antioksidan dalam spirulina. Nah, beta karoten dan karotenoid itu kalau masuk ke dalam tubuh kita, dia akan membentuk vitamin A, sehingga juga membentuk antioksidan dalam tubuh kita. Terus habis itu klorofil. Klorofil itu kan yang biasanya bilangnya warna hijau ya, hijau. Nah, klorofil ini menetralkan logam berat yang masuk dalam tubuh kita dengan menarik logam berat tersebut yang ada dalam tubuh kita kayak diserap, ditarik gitu terus besok dikeluarkan sama dia. Makanya sekarang banyak banget itu kayak klorofil jus itu juga sekarang kan terkenal gara-gara apa? Banyaknya masuknya logam berat dalam tubuh kita gitu kan. Terus pikosianins itu cuman ada kandungan dalam spirulina ini aja. Jadi bisa dibilang kandungan khusus yang ada dalam spirulina itu untuk menetralkan logam berat yang ada dalam tubuh kita dan juga debu mikro yang ada dalam tubuh kita itu diserap sama dia terus dikeluarkan gitu. Nah, SOD super oksid dismutase itu adalah enzim, bentuk enzim gitu. Dia berfungsi menghilangkan radikal bebas yang ada dalam tubuh kita. Jadi ini 5 macam antioksidan ini yang penting yang ada yang dalam spirulina. Dan spirulina ini seperti kita lihat dia itu juga termasuk mengandung protein, lipid, gula, serat makan. Nah, jadi untuk orang yang diabetes juga bagus ya. Misalnya kekurang apa kan orang diabetes kan maksudnya kayak misalnya kandungan gula ya, gulanya itu karena ini kan yang alami gitu loh. Nah, jadi terus nah spirulina ini juga penting bahannya dari mana gitu. Bahan dan cara pembuatannya. Karena dia ini sangat sensitif
gampang rusak spirulina ini karena dia apa kayak ganggang laut gitu ya. Nah, jadi spirulina atomi ini dia menggunakan 100% pure spirulina, maksudnya benar-benar murni spirulina aja gitu loh, 100%. Nah, di sini dia ambilnya dari Kailua Kona Hawaii. Kailua Kona Hawaii ini itu di Hawaii situ terkenal dengan perairannya yang bersih. Terus dia eh, suhu suhu dari mataharinya tuh sekitar 40 derajat lebih. Jadi airnya tuh termasuk anget gitu kan ya, dengan sedikit curah hujan. Jadi jarang hujan. Nah, di daerah sini itu menghasilkan spirulina dengan kualitas yang sangat tinggi. Gitu. Terus habis itu udaranya juga bagus sehingga apa? eh, Terus mineral di daerah ini, di daerah perairan sini itu ditemukan air mineral Heiang Simsengsu itu maksudnya perairan yang geyser ya, apa di bawah perairan situ. Nah, itu mineralnya tuh sangat tinggi gitu loh. Nah, jadi dengan spirulina dari perairan ini menghasilkan kandungan mineralnya juga sangat tinggi gitu. Nah, di sini juga alkaliknya juga yang kandungan alkaliknya yang bagus. Nah, terus dia diatomi untuk pengolahan dari spirulina itu menggunakan teknologi sea water freeze drying. Ini dipatenkan, sudah dipatenkan. Nah, jadi dia tidak mengolah dalam suhu tinggi gitu loh. Karena apa? Karena kalau misalnya dia diolah dalam suhu tinggi, akhirnya apa? Nutrisinya banyak yang hilang gitu loh. Jadi untuk meminimalisirkan hilangnya antioksidan dan nutrisi akibat panas dan antioksidan, makanya dia menggunakan teknologi ini. Tuh, sea water freeze drying. Nah, ini juga udah ada karena dia dari laut ya, tumbuhan diambil dari laut itu sangat penting apa GMO-nya. Nah, kita udah ada GMO free-nya, terus habis ini itu ternakannya di Kailua Kona Hawaii. Jadi jelas, oh ini asal mulanya dari mana bahannya, terus habis itu GMO free-nya, terus cara pembuatannya. Eh, jadi kan kita bisa jelas ya kualitasnya. Nah, kemudian spirulina ini juga diakui sebagai makanan masa depan. Jadi misalnya di dunia ini udah nggak ada makanan katanya, nah kita bisa mengkonsumsi nutrisi dan protein itu katanya dari spirulina. Nah, ini dinyatakan oleh Badan Internasional WHO dan FAO. Kemudian juga sama Badan UNICEF itu digunakan untuk anak-anak yang kekurangan gizi. Kayak kekurangan gizi itu dikasih spirulina. Kemudian kayak di NASA para astronot kan dia kalau misalnya pergi ke luar angkasa itu kan makanannya sangat kurang ya, maksudnya untuk mencukupi nutrisinya gitu. Nah, itu juga menggunakan spirulina ini. Nah, jadi spirulina ini yang artinya nutrisinya itu sudah sangat tinggi, sangat tinggi. Nah, kemudian juga spirulina ini meningkatkan produksi nitrit oksida yang membuat pembuluh darah melebar dan lebih rileks sehingga tekanan darah pun menjadi lebih stabil. Nah, kemudian mengandung kalium yaitu mineral yang berperan penting dalam menurunkan dan menjaga tekanan darah supaya tetap stabil. Nah, eh, sehingga bagus juga untuk kayak darah ya, kayak kolesterol, orang yang punya kolesterol itu juga bagus untuk minum spirulina ini dan kulit karena antioksidannya yang tinggi. Nah, Dietomi terkenal banget dengan masker spirulina. Spirulina ini jadi ini kan kapsulnya dibuka gitu, terus dia bentuknya bubuk dicampur peel off masker ini kalau dipakai kulitnya jadi kayak kenceng banget gitu loh. Nah,
Kemudian spirulina ini juga bagus kalau misalnya kita minum pagi hari. Biasanya apa? Karena untuk membantu kayak bisa bikin kenyang gitu loh. Jadi mengurangi nafsu makan. Hmm. Ya, ini untuk siapa aja sih minum spirulina ini? Anak-anak kan susah ya makan sayur-sayur gitu. Nah, supaya mencukupi nutrisinya, anak-anak juga bisa dikasih spirulina ini. Nah, terus bagi orang misalnya orang tua yang misalnya karena untuk makan daging itu susah, sedangkan mereka perlu asupan apa protein gitu kan. Nah, karena apa? Kalau misalnya udah berumur kan masih untuk mengunyah-ngunyah itu giginya juga udah kurang kuat. Nah, akhirnya dia harus mencukupi asupan proteinnya itu dari luar. Ya, jadi spirulina ini juga bagus. Atau orang yang vegetarian itu karena apa? Vegetarian kan dia nggak makan daging. Artinya apa? Dia perlu protein gitu loh. Nah, terus habis itu orang yang tekanan darah tinggi, tadi gula juga, terus habis itu orang yang eh, punya kolesterol dan banyak banget sih ya fungsi-fungsinya, asam lambung apa. Nah, itu juga bagus untuk minum spirulina ini. Jadi siapa aja bisa minum untuk spirulina ini. 구독, 좋아요 눌러주세요.